tadi saya cuma mau menegaskan pertanyaan saya tadi yang mungkin Ya, terlalu panjang jadi nggak tertangkap dengan baik ya. Itu saya cuma mau mengatakan begini. Kitab Wahyu bab 12 ayat 1-2 itu kan menyatakan tentang perempuan bermahkota bintang, kemudian diceritakan di sana mengandung dan sakit melahirkan. Banyak tafsir yang mengatakan bahwa itu adalah Bunda Maria atau prefigurasi dari Bunda Maria. Nah, tetapi gereja Katolik mengajarkan, walaupun tidak secara spesifik mengajarkan secara doktriner atau dogmatik juga, bahwa Bunda Maria tidak pernah sakit melahirkan. Nah, itu tadi yang saya kaitkan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya bahwa sakit melahirkan itu akibat dari dosa asal, gitu kan. Sementara Bunda Maria tidak mendapatkan dosa asal karena Immaculate Conception. Nah, bagaimana menyerasikan dua pandangan yang nampaknya bertolak belakang itu? Di satu sisi Kitab Wahyu menyatakan prefigurasi Maria sakit melahirkan, tapi gereja mengatakan tidak sakit melahirkan. Itu, Rom. Iya. Jadi sakit melahirkan. Orang bisa sakit dan rasa menderita. Penderitaan ya bilang. Jadi rasa sakit dan menderita itu penderitaan waktu melahirkan misalnya. Jadi dalam kutuk kepada Hawa bilang saja begitu dikatakan bahwa engkau akan mengalami susah payamu dan penderitaan waktu melahirkan. Ini bukan cuma soal sakit saja, tapi derita. Nah, tidak semua orang yang sakit itu menderita. Ya. Karena apa? Karena orang yang menderita itu orang yang tidak paham untuk apa dia mengalami itu. Ya. Nah, kalau misalnya Bunda Maria dikatakan dia tidak mengalami sakit bersalin. Ya, bilang saja di Alkitab sendiri tidak ada teks yang mengatakan itu ya. Tidak ada teks mengatakan itu bahwa waktu Bunda Maria melahirkan Yesus itu tidak ada sakit bersalin. Itu bilang saja itu tradisi mungkin di kitab apokrif, tapi dalam Injil resmi yang diakui oleh gereja tidak ditegaskan tentang hal itu. Nah, kalau misalnya Bunda Maria sama rasanya dengan Hawa melahirkan, ya, tapi itu bukan persis sama mereka dua. Ya, siapa menderita karena dia tidak mengerti untuk apa dia buat itu, ya. Jadi kalau orang tua misalnya dia melakukan sesuatu dan harus berkorban, harus menderita, tapi untuk dia penderitaan ini adalah sumber kebahagiaan untuknya karena bisa melakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya. Tapi ini menderita karena mendatangkan yang jahat, yang buruk dalam hidup manusia. Bedanya ada di situ ya, antara Hawa dan Bunda Maria. Nah begitu dalam kitab Wahyu kalau dikatakan dia sementara sakit bersalin, itu bukan berarti dia sementara menderita untuk bersalin. Berarti ini menjadi tanda akan lahirnya seseorang. Ya, itu pertanda akan kelahiran. Begitu. Sehingga ini sebenarnya tidak bertentangan dengan menderita atau tidak menderita, tetapi soal kita tahu untuk apa ini kita jalani ya dalam hidup. Ya, banyak orang tua juga mesti berkorban, bersusah payah, tetapi bukan untuk dia itu satu nasib sial atau satu penderitaan yang harus dijauhi, tapi ini mesti dijalani karena untuk saya ini mendatangkan berkat. Ya, jadi nilainya yang perlu dilihat dalam arti begitu. Dalam arti itu kita bisa mendapatkan keserasian, satu hal yang sama dialami sebagai hukuman, satu hal yang sama dialami sebagai kebajikan. Orang bilangnya, saya menjalankan ini sebagai satu kebajikan. Begitu Bunda Maria, beda dengan Hawa, begitu juga dalam kitab Wahyu. Ini pertanda akan datangnya sesuatu yang baru. Begitu